Dzalika min amba'il ghaibi. Dzalika ay al-madhkur min amri Zakaria wa Maryam. Itulah yang pernah disebut, yang sudah disebutkan, yaitu kisahnya Zakaria dan Maryam. Itu min amba'il ghaibi, sebagian dari berita gaib. Ay akhbaru ma ghaba anka. Artinya berita-berita yang gaib bagimu Muhammad. Nuhihi ilaika ya Muhammad. Kami wahyukan ini kepadamu. Jadi mutlak Kanjeng Nabi tahu cerita-cerita ini murni mutlak dari wahyu. Bukan dari turun temurun, dari wahyu memang diberitakan di Al-Quran. Termasuk hal-hal gaib. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Dan kamu tidak berada di mereka ketika mereka melemparkan pena, ketika melemparkan pena di laut, di sungai Urdun, untuk mengundi siapa yang berhak merawat Maryam. Itu kan Kanjeng Nabi nggak ada waktu itu, belum masanya. Kan engkau tidak berada di mereka ketika mereka mengundi dengan melemparkan pena, mengundi siapa yang filma pada dilemparkan di air. Yaktari'una liyadhura lahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi ketika mereka melemparkan pena, melemparkan kolam di air untuk mengundi siapa yang berhak merawat Maryam, kan kamu tidak ada di mereka. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Demikian juga kamu tidak berada di antara mereka ketika mereka berdebat, berebut fi kafalatiha, atas hak mengasuh Sayyidah Maryam. Maka fata'rifu dzalika, maka kemudian kamu menjadi tahu, engkau menjadi tahu, fatukhbiru bihi, dan kemudian engkau memberikan tahu. Wa inna ma araftahu min jihatil wahyi. Jadi engkau tahu hal ini dari arah wahyu, bukan dari arah cerita turun temurun, tidak. Memang Kanjeng Nabi dari wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Uzkur, ingatlah, idz qalatil malaikah, ketika malaikat, ingatlah kita, artinya kita, ya Muhammad artinya, tapi ya kita juga, ingatlah kan kisah-kisah ini. Ketika malaikat berkata, Jibril berkata, ya Maryam, hei Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, itu yubashshiruki, memberimu kabar gembira, bi kalimatin minhu, dengan kalimat dari Allah. Ay walad, artinya anak. Tadi sudah saya sampaikan, dari Nabi Isa disebut kalimatin min, kalimat dari Allah karena tercipta dari kalimat kun. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, yang namanya adalah ismuhu, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Ini tiga nama jadi satu, seakan-akan namanya itu, padahal tidak, namanya Isa. Al-Masih ini gelarnya, Ibnu Maryam ini nama-nama kuniyahnya, karena putra Maryam. Isa bin Maryam pakai ini, meskipun ada alifnya. Isa pakai alifnya, Isa bin Maryam. Kenapa? Karena bukan bapaknya. Ini mengajari kita cara menulis. Jadi misalkan menulis dengan bin siapa. Itu kalau dengan disandarkan kepada ayah langsung, maka alifnya tidak usah ditulis. Misalkan Muhammad bin, langsung bapaknya, itu nggak pakai alif. Kalau bukan bapaknya pakai alif. Atau pada bapaknya tapi bukan namanya, misalkan gelarnya. Gelarnya misalkan Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad. Itu meskipun langsung kepada bapaknya tapi ada diletik As-Sayyid, maka pakai kasih hamzah, pakai alif. Kalau langsung kepada ayah, nama ayahnya tidak usah pakai alif. Tapi kalau bukan kepada ayah atau langsung ke kakeknya, itu juga pakai alif. Dan gitu. Isa bin Al-Masih, Isa bin Al-Masih artinya banyak, ya. Ada yang mengatakan karena beliau itu cepat
cepat apa? Menjangkau dengan cepat. Dan makanya Al-Masih banyak menginjak cepat, risalahnya itu cepat sekali penyampaiannya. Namanya Isa putra Maryam. Khatabaha binismatihi ilaiha tambihan ala annaha taliduhu bila abin. Allah langsung menghitobi Maryam binisbatihi ilaiha dan menisbatkan Isa kepada Maryam. Tambihan mengingatkan bahwa ala annaha taliduhu bila abin, bahwa beliau melahirkan Isa tanpa ayah. Il adatur rijali nisbatuhum ila abaihim, karena adatnya orang itu dinisbatkan kepada ayahnya. Maka karena ini langsung Isa bin Maryam menunjukkan bahwa Isa memang tidak punya bapak, bukan ibnullah, bukan, memang ibnu Maryam, langsung kepada Maryam, nggak ada bapaknya masalah. Wajihan, artinya yang terkemuka, mempunyai sosok wibawa. Wajihan, jadi Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira berupa kalimatin minhu, yaitu anak namanya Al-Masih Isa bin Maryam yang akan terkemuka, mempunyai wibawa fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia berupa menjadi nabi, wal akhirah berupa syafaat. Wad darajatil ula, dan derajat-derajat yang tinggi, bahkan termasuk ulul azmi. Wa minal muqarrabina indallah, dan sebagian dari orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sholihin. Dan dia Isa berbicara kepada manusia fil mahdi, bahwa dia masih di ayunan, aitiflan, masih di tempat berbaringnya bayi. Qabla waqtil kalam, sebelum waktunya berbicara. Nah, ini ketika Sayyidah Maryam dituduh macam-macam gitu. Maka Nabi Isa ini membela diri, inni Abdullah, bicara masih di ayunan. Ini termasuk satu di antara 4 bayi yang bisa berbicara gitu. Satu ini Nabi Isa, kedua anaknya Masitoh Fir'aun, anaknya tukang sisirnya istri Fir'aun. Yang ketiga saksi Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf difitnah akan menggauli istri majikan, kan kemudian ada yang bersaksi kalau pakaiannya sobek di belakang maka Yusuf yang benar, kalau pakaiannya sobek, itu yang bersaksi bayi, yang bersaksi seorang bayi, masih bayi. Kenapa? Yang keempat bayinya Jurej, saksinya Jurej. Ketika Jurej itu ada perempuan hamil mengaku dihamili Jurej, maka yang bersaksi anaknya tadi. Kenapa? Ibunya mau terjun dibuatkan parit. Ya, yang istrinya mau, yang ibunya mau mau digodok. Ashabul Ukhdud yang disuratkan parit yang ada apinya itu, surat Al-Buruj. Yang ittifaq itu 4 gitu. Istrinya anaknya Masitoh. Ketika Masitoh itu kemudian, Masitoh itu kan tukang sisir, menyisir, jatuh itunya, ambil bismillah sambil berdoa semoga Fir'aun celaka. Kemudian dilaporkan sama anaknya, dilaporkan sama Fir'aun. Lah, akhirnya dihukum si Masitoh tadi. Yang menguatkan itu anaknya, gitu loh. Yang mau digodokkan air, nah, itu yang menguatkan anaknya, masih dalam ayunan. Enggak apa-apa Bu, istrinya Bu, itu masih. Itu sama Nabi Isa, sama saksi Nabi Yusuf, sama satunya anak yang dalam kasus Jurej. Itu yang dinukil di kitabnya Sayyid Muhammad itu 4 itu. Yang lain Allah alam gitu.
4 itu. Jadi Nabi Isa masih sudah berbicara sejak sebelum masanya, masih kecil. Wakahla dan ketika dewasa. Wakahla dan ketika dewasa. Itu ketika berumur 30 atau 40 tahun. Artinya ini kabar gembira untuk ibunya itu Maryam bahwa anaknya akan berumur panjang. Ketika kamu tak kasih kabar gembira akan mengandung seorang bernama Isa bin Maryam, dia akan terkemuka di dunia dan akhirat, dia termasuk muqarrabin dan dia akan berbicara kepada manusia baik masih kecil maupun sudah dewasa umur 40 tahun. Itu kan otomatis berarti anakku ya umure dawa, paling tidak sampai 40 tahun. Itu kabar, ini kabar gembira Isa belum lahir sudah dikasih tahu. Dan termasuk orang-orang yang soleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Maka ia juga berkata, Rabbi Tuhanku anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa mempunyai seorang anak walam yamsasni bashar, dan sama sekali tidak ada orang laki-laki menyentuhku. Baik bitazawujin wala ghairi, baik dengan menikah atau dengan selain menikah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah min khalqi waladin minka bila abin, berupa menjadikan seorang anak darimu minki bila abin dengan tanpa ayah. Allahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Di sini di kisahnya Maryam punya anak ini redaksinya pakai kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kalau tadi di kisahnya Nabi Zakaria yang sudah sepuh punya anak, kadzalikillahu yaf'alu ma kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kenapa beda? Beda jelas. Karena keajaiban yang dialami oleh Zakaria yang sudah sepuh kemudian punya anak, ini masih tetap lebih dahsyat Sayyidah Maryam yang tidak pernah disentuh oleh siapapun tiba-tiba punya anak. Maka yakhluqu bukan yaf'alu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah memutuskan sesuatu, ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka fa innama yaqulu kun. Maka dia tinggal bilang kun saja sudah. Fayakunu, maka jadilah. Fa huwa yakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkannya Isa al-kitab ay al-khat, menulis. Wa yu'allimuhu ini dari riwayat pakai nun, wa nu'allimuhu, ada yang pakai ya, wa yu'allimuhu. Kalau wa nu'allimuhu berarti dan kami ajarkan Musa alkitab. Jadi Nabi Isa itu tulisannya bagus. Tulisannya bagus. Wal hikmah, dan diberikan hikmah yaitu berupa menjadi nabi. Wa taurata wal injil, dan Taurat dan Injil. Meskipun Taurat ini kitabnya Nabi Musa, tapi Nabi Isa sebelum diangkat jadi nabi yang mengamalkan Taurat tadi. Nabi Isa. Wa naj'aluhu rasulan ila bani Israil, dan kami jadikan Isa seorang rasul, seorang utusan kepada Bani Israil fissoba, ketika masih muda. Masih muda. Au ba'dal bulugh, atau setelah balik. Jadi ada yang mengatakan Nabi Isa itu sudah sudah dijadi rasul berumur 3 tahun. 3 tahun. Soba itu kan muda itu berapa? Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan, tapi yang paling sahih itu umur 40 tahun. Masuk 40 tahun kemudian menjadi nabi. Ada yang mengatakan umur 30 tahun
keduanya dhaif nggih. Yang jelas yang paling kuat umur 40 tahun. Maka fanafakha Jibrilu fi jaibi dar'iha fahamalat. Maka Jibril kemudian meniupkan pada kerah bajunya si Maryam. Fahamalat, langsung hamil. Maka ditiupkan di kerah bajunya, langsung hamil. Wa kana min amriha ma dzukira min surati Maryam. Nah, kemudian di Maryam itu ya seperti hanya disebutkan di surat Maryam lebih jelas. Seperti di wadhkuru fil kitab Maryam ila akhirih itu. Nah, kemudian Maryam hamil. Berapa masanya? Ini khilaf ya. Ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 3 jam. Ada yang mengatakan berarti Maryam cuma hamil 3 jam. Ada yang mengatakan 1 jam. Ini yang paling masyhur. Ada yang mengatakan normal 9 bulan, ada yang mengatakan 3 jam, dan paling masyhur bahkan 1 jam hamil itu. Hamilnya Sayyidah Maryam itu berapa? 1 jam. Falamma ba'athahu Allahu ila bani Israila qala lahum inni rasulullah ilaikum. Ketika Allah mengutusnya kepada Bani Israel, maka ia berkata kepada mereka, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan sebuah tanda, ay alamah ala sidqi, tanda atas kebenaranku, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Hiya anni akhluqu lakum minatini kahai'atit thair. Tandanya, jadi beliau Nabi Isa mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, dan sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan tanda tentang kebenaranku dari Tuhan kalian, yaitu anni akhluqu lakum minatin kahai'atit thair. Sesungguhnya aku mampu menciptakan, ai usawwiru, menciptakan bagi kalian minatini, dari tanah, kahai'atit thairi, seperti bentuk burung. Anni akhluqu, wa fi qiraatin bil kasr. Ada yang mengatakan inni, ada qiraah inni akhluqu lakum. Anni akhluqu lakum, ada yang inni akhluqu lakum. Menciptakan seperti bentuk burung. Ai misla suratihi, seperti bentuknya burung. Fal kafu ismu maf'ulin. Fa kafu ismun maf'ulun. Kaf di sini adalah berupa kalimat isim yang menjadi maf'ul. Jadi ka hay'atit thair, ini artinya, ini kafnya kalimat isim. Artinya maka begini, akhluqu, menciptakan apa? Ka hay'atit thair, ai misla hay'atit thair. Kafnya bermakna misl, menjadi maf'ul. Fa anfukhu fihi, maka kemudian aku tiupkan ke dalamnya, ai dhamril kaf, kepada yang seperti bentuk burung tadi dari tanah, maka fayakunu thaira, maka ia menjadi burung beneran. Wa fi qiraatin thairan, sebagian qiraah thairan, fayakunu thairan bi iznillah, dengan izin Allah, ay bi iradatihi, dengan kehendak Allah. Fa khalaqa lahum al-khaffas, maka kemudian Nabi Isa membuat kelelawar. Kenapa kelelawar? Li'annahu akmalut thairi khalqan, karena kelelawar ini burung yang paling sempurna kejadiannya, peliknya, rumitnya. Kalau jengking, kalau siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kelelawar itu kalau tidur kan gantung, kepalanya di bawah, paling unik itu, paling rumit. Fakana yatiru wahum yang durunahu, kemudian setelah disebul, ditiup, burung ini terbang, kelelawar ini. Faidha khoba an ayunihim saqata mayitan, setelah terbang jauh nggak kelihatan, tiba mati, jatuh mati.
Wa ubriul akmaha ai asfil akmaha, menyembuhkan orang yang buta. Ai alladzi wulida a'ma, artinya anak ya orang yang dilahirkan buta sejak lahir. Wal abroso, dan orang yang sakit belang. Sakit belang itu kayak apa? Lepra atau kusta lah. Wa khussa bidzikri li annahuma napa? Da'ani ngoten nggih. Da'a ngoten nggih. Da'iyain ngoten nggih. Kenapa ini disebutkan akmah dan abros spesifik dijelaskan? Karena ini penyakit yang langka, penyakit yang angel, yang susah diobati. Buta sejak lahir sama penyakit kusta. Maka disebutkan. Wa kana ba'atsahu fi zamanit tib. Sementara Nabi Isa diutus ketika di masa-masa berkembangnya ilmu tib, ilmu perdukunan, ilmu kedokteran. Maka begitu nggih, mukjizat itu sesuai zamannya kaum. Fa abra'a fi yaumin khamsina alfan. Maka beliau menghidupkan dalam sehari, menghidupkan 50.000. Dalam sehari beliau menyembuhkan 50.000. Menyembuhkan 50.000. Bidu'ai bisartil iman, dengan doa kemudian syarat iman. Tak misalkan ini ilmu iman tak tambani gitu. Ya nggih, tambani iman. Mana cepat, mana al-masih karena cepat sekali. Penyebaran itu cepat. Sehari 50 orang. 50.000 sehari 50. Sehari 50.000 orang yang disembuhkan dijanji iman. Iman tak tambani. Ini 50.000 orang per hari. Apa? Senok ya. Ya karena memang berkembangnya ilmu kedokteran waktu itu. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku mampu menghidupkan orang yang telah mati biiznillah, dengan izin Allah. Ya gini, saking ajaibnya sehingga dianggap Tuhan oleh orang Nasrani. Saking mukjizatnya itu langka sekali, hebat sekali, nampak sekali. Padahal makanya di Quran ditambah biiznillah. Qarrarahu linnafyi tawahumil uluhiyah fihi. Kenapa diulang-ulang biiznillah, dengan izin Allah? Menyembuhkan, menjadikan burung dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini diulang-ulang untuk menafikan salah sangka bahwa beliau adalah Tuhan. Maka disebut biiznillah. Jadi beliau mampu pun atas izin Allah, bukan kehendak beliau. Fahya azara sadiqon lahu, maka kemudian ia menghidupkan Azar, temannya Nabi Isa. Namanya Azar. Wabnal ajuz, dan ada anaknya orang tua rentang. Jadi ada orang mati sebelum dikubur, ketemu Nabi Isa dihidupkan lagi. Dipikul nih, belum dikubur, masih dipikul, ketemu Nabi itu, kemudian didudukan, pakai baju, sudah hidup lagi. Wabnatal ashir, dan ada perempuan yang 10 dari manusia, ada perempuan 10 dari kelompok manusia disembuhkan. Fa'asu wa wulidalahum, yang kemudian semuanya ini hidup dan kemudian dan punya anak. Wasama bin Nuh, dan Sam bin Nuh, Sam putra Nabi Nuh, tapi wama tafil hal, mati lagi, hidupkan mati lagi. Sam bin Nuh ini padahal sudah mati sejak 4.000 tahun yang lalu. Masa Nabi Nuh sampai Nabi Isa itu kan. Jadi Sam putra Nabi Nuh yang sudah meninggal 4.000 tahun yang lalu dihidupkan lagi dengan izin Allah. Hidup mati lagi, tapi untuk membuktikan ya, jadi hidup mati lagi, mati langsung seketika.
Jadi gini, ada kisahnya. Jadi Sam ini yang sudah mati ribuan tahun, putra Nabi Nuh, dihidupkan lagi. Kemudian berdiri. Waqad saba nisfaros, dan rambutnya ini beruban separuh. Nanti katakan sama Nabi Isa, sekarang matilah dengan izin Allah. Dia pikir-pikir, sudah pernah ngerasa kayak mati masalahnya. Dia si Sam ini mengatakan, na'am lakin la adzuku hararatal maut sanian. Nggih tak mati meriah tapi ojo loro kaya mbiyen misalnya. Faqala lahu kadzalik. Oke, tinggal mati saja, mati, langsung mati lagi. Jadi tidak merasakan sakitnya kematian yang kedua. Wis tahu ngrasake kematian yang pertama, jadi mati trauma. Jadi minta tidak usah merasakan mati yang kedua. Akhirnya ya sudah mati saja, mati. Wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhiru, dan aku ceritakan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan. Jadi sudah main-main sudah kecil itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian itu tahu, kamu bar makan iki di rumah punya ini, tahu beliau. Mimma lam uayinhu, dari sesuatu yang aku tidak melihatnya. Fakana yukhbiru syakhsa bima akala wa bima ya'kulu ba'd. Bahkan beliau Nabi Isa memberikan kabar kepada seorang, kamu telah makan ini dan nanti sore kamu akan makan ini. Besok kamu akan makan ini, begitu, jadi tebak duluan. Ini memang mukjizatnya begitu Nabi Isa. Jadi sehingga dikultuskan sekali. Makanya Nabi Muhammad di surat Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Disebutkan bi 'abdihi, bukan subhanalladzi asra misalkan bi habibihi atau bi, tapi Nabi Muhammad seorang hamba. Maha suci zat yang mengisrokan hambanya, itu abd, yaitu Nabi Muhammad SAW. Biar tidak dikultuskan kemudian dianggap Tuhan dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam itu semua, di dalam tanda-tanda, di dalam seperti membuat burung, menyembuhkan orang yang buta, orang yang kusta, menghidupkan orang mati, itu adalah tanda bagi kalian in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum.